Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai Rate of Return Analysis atau tingkat pengembalian analisis, bab 7 dalam e-book Fundamental of Engineering Economics oleh Chan S. Park edisi 3. PPT ini disusun oleh Muhammad Iqbal Purnomo dan Cynthia Febiola dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Langlang Buana tahun 2021. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Rate of Return atau tingkat pengembalian. Di dalamnya terdapat Return on Investment atau pengembalian investasi. Definisi yang pertama, tingkat pengembalian adalah bunga yang diperoleh dari saldo pinjaman diamortisasi yang belum dibayar. Definisi kedua, tingkat pengembalian adalah tingkat bunga impas, I, di mana saat ini bersih nilai sebuah proyek adalah 0, atau pada gambar berikut. Perhatikan bahwa rumus sebelumnya sama dengan yang di bawah ini. I, proyek juga dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menyamakan kekayaan bersih saat ini, kekayaan masa depan, dan nilai tahunan yang setara dari seluruh rangkaian arus kas menjadi 0 atau sebagai berikut. Selanjutnya ada Return on Invested Capital atau pengembalian modal yang diinvestasikan. Definisinya, tingkat pengembalian internal adalah tingkat bunga yang dikenakan pada saldo proyek investasi yang tidak dapat diperoleh kembali, sehingga ketika proyek berakhir, saldo proyek yang belum dipulihkan adalah 0. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menginvestasikan $10.000 di komputer dan menghasilkan penghematan tenaga kerja tahunan yang setara dengan $4.021 selama 3 tahun. Perusahaan dikatakan mendapatkan sebuah pengembalian 10% atas investasinya sebesar $10.000. Seperti tabel di bawah ini. Kami melihat bahwa 10% diperoleh atau dibebankan pada $10.000 selama tahun pertama. 10% diperoleh dari $6.979 selama tahun kedua, dan 10% diperoleh dari $3.656 selama tahun ketiga. Atau, perusahaan mendapatkan tingkat pengembalian 10% dari dana yang tersisa secara internal diinvestasikan dalam proyek karena IRR. Materi berikutnya yaitu 7.2 Method for Finding Rate of Return atau metode untuk menemukan tingkat pengembalian. Yang pertama ada investasi sederhana versus tidak sederhana, di mana mengklasifikasikan proyek investasi dengan menghitung jumlah perubahan tanda dalam urutan arus kas bersihnya. Perubahan dari negatif menjadi positif atau positif menjadi negatif dihitung sebagai satu perubahan tanda. Kemudian, kami dapat menetapkan kategori berikut. Yang pertama, sebuah investasi sederhana atau simple hanya ketika satu tanda perubahan terjadi dalam rangkaian arus kas bersih. Jika arus kas awal negatif, kami menyebutnya investasi sederhana arus kas. Jika arus awal positif, kami menyebutnya pinjaman sederhana arus kas. Yang kedua, perubahan investasi non-sederhana atau non-simple adalah investasi di mana lebih dari perusahaan satu tanda terjadi dalam rangkaian arus kas. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya ada contoh klasifikasi investasi. Tugasnya yaitu klasifikasikan 3 rangkaian arus kas berikut sebagai investasi sederhana atau tidak sederhana. Tabel di bawah ini. Kita harus menemukan klasifikasi urutan sebagai investasi sederhana atau tidak sederhana. Solusinya, yang pertama, proyek A mewakili banyak investasi sederhana yang umum. Jenis investasi ini mengungkapkan profil PW. Kurva hanya melintasi sumbu I satu kali, seperti gambar di samping yang proyek A. Lalu yang kedua ada proyek B, merupakan investasi yang tidak sederhana, di mana sumbu I disilangkan pada 10%, 30%, dan 50%, seperti kurva di pinggir ini, yang bagian proyek B. Lalu yang ketiga ada proyek C,
bukan merupakan investasi yang sederhana atau tidak sederhana, meskipun hanya ada satu perubahan tanda yang terjadi dalam parutan kas sekarang. Karena arus kas pertama positif, arus kas ini adalah sebuah pinjaman sederhana tunai sekarang, bukan investasi sekarang. Kurvanya seperti gambar di samping yang project B. Metode selanjutnya yaitu metode komputasi. Terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode solusi langsung. Untuk kasus yang sangat khusus dari sebuah proyek dengan hanya transaksi to flow atau investasi diikuti dengan satu pembayaran masa depan atau proyek dengan masa kerja 2 tahun pengembalian. Kita dapat mencari solusi analitis langsung untuk menentukan tingkat kedua kasus ini. Untuk contohnya itu di bawah ini ada tabel 2 arus dan 2 periode, ada proyek pertama dan proyek kedua. Untuk solusinya itu di samping, yang proyek pertama hasilnya itu 10,67%. Sedangkan untuk yang proyek kedua, di mana I tidak lebih dari negatif 100% dan tidak kurang dari terhingga, maka proyeknya itu I sama dengan 25%. Metode kedua yaitu metode trial and error, di mana langkah pertama dalam metode trial and error adalah membuat perkiraan-perkiraan nilai dari I. Kasus pertama, di mana PWI kurang dari 0. Karena kita membidik nilai yang membuat PWI sama dengan 0, kita harus meningkatkan nilai arus kas saat ini. Untuk melakukan ini, kami menurunkan tingkat bunga. Terus, untuk kasus yang kedua, yaitu PWI lebih dari 0. Kami menaikkan suku bunga untuk menurunkan PWI. Proses dilanjutkan sampai PWI kira-kira sama dengan 0. Sebagai contoh, tabel di bawah ini ada periode dan cash and flow. Untuk solusinya sebagai berikut. Seperti yang kita lihat, di gambar ini ada beberapa step. Ada step pertama, step kedua, step ketiga, dan step keempat. Lalu ada gambar kurva, maka hasil akhir dari I itu sama dengan 17,45%. Selanjutnya adalah metode komputansi, perhitungan tingkat pengembalian dengan Excel. Bisa dilihat di tabel di bawah, periode N dan cash flow. Periode 0, cash flow minus 1000. Periode 1, minus 500. Periode 2, 800. Periode 3, 1500. Dan periode 4, 2000. Selanjutnya, 7.3 Internal Rate of Return Criterion atau kriteria tingkat pengembalian internal. Relationship to the PW analysis atau hubungannya dengan analisis PW. Analisis PW bergantung pada tingkat bunga yang digunakan untuk perhitungan PW. Tarif yang berbeda dapat mengubah proyek dari yang dianggap dapat diterima menjadi tidak dapat diterima atau dapat mengubah prioritas beberapa proyek. PW analis. Jika PW I lebih besar daripada 0, menerima, di mana I adalah MARR. ROR analisi, jika IRR lebih besar daripada MARR, menerima aturan keputusan dasar. Dan jika ROR lebih besar daripada MAR, artinya diterima. Aturan ini tidak berlaku untuk situasi di mana investasi memiliki berbagai tingkat pengembalian. Decision Rule for Simple Investment atau aturan keputusan untuk investasi sederhana. Misalkan, kita punya investasi sederhana. Mengapa kita harus tertarik untuk menemukan tingkat bunga yang menyamakan biaya proyek dengan nilai penerimanya? Ada 2 karakteristik penting dari profil PW. Pertama, saat kita menghitung PW proyek I dengan tingkat bunga yang bervariasi, kita melihat bahwa PW positif untuk lebih kecil dari I menunjukkan bahwa proyek akan dapat diterima di bawah analisis PW untuk nilai-nilai tersebut. Kedua, PW negatif untuk lebih besar dari I. Di bawah ini merupakan aturan pemilihan proyek di bawah kriteria IRR. Lalu yang selanjutnya, Decision Rule for Non-Simple Investment atau aturan keputusan untuk investasi yang tidak sederhana. Yang pertama, kemungkinan beberapa ROR. Yang kedua, jika PWI plot diterima seperti gambar di bawah ini, maka IRR sama dengan I. Jika IRR lebih besar dari MARR, artinya diterima.
Yang ketiga, jika PWI plot terlihat seperti gambar di bawah ini, kemudian IRR tidak sama dengan I. Lalu temukan IRR yang sebenarnya dengan menggunakan prosedur di Appendix 7A, atau abaikan metode IRR dan gunakan metode PW. 7.4 Incremental Analysis for Comparing Mutuality Exclusive Alternatives, atau analisis tambahan untuk membandingkan saling alternatif eksklusif. Flaw in Project Ranking by IRR. Cacat dalam peringkat proyek oleh IRR. Untuk mengilustrasikan kekurangan dalam membandingkan IRR saat memilih di antara proyek yang saling eksklusif. Misalkan Anda memiliki dua proyek alternatif eksklusif dan saling menguntungkan, masing-masing dengan masa kerja 1 tahun. Seseorang membutuhkan investasi sebesar $1.000 dengan pengembalian $2.000, dan yang lainnya membutuhkan $5.000 dengan pengembalian $7.000. Anda telah memperoleh IRR dan PW pada MARR sama dengan 10% sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya, Incremental Investment Analysis atau analisis investasi tambahan. Ilustrasi bisa dilihat di tabel di bawah ini. Dengan asumsi MARR 10%, Anda selalu dapat memperoleh nilai tersebut dari sumber investasi lain. Misalnya $4.400 pada akhir tahun untuk investasi $4.000. Dengan menginvestasikan tambahan $4.000 di A2, Anda akan mendapatkan tambahan $5.000 yang setara dengan penghasilan pada tingkat 25%. Karena itu, pertumbuhan investment di A2 dibenarkan. Lalu yang terakhir ada Handling Unequal Service Lives, atau menangani kehidupan layanan yang tidak setara. Ukuran IRR juga dapat digunakan untuk membandingkan proyek dengan kehidupan yang tidak setara selama kita dapat menetapkan periode analisis yang sama. Keputusannya, prosedurnya kemudian persis sama dengan proyek dengan umur yang sama. Namun, kemungkinan besar bahwa kita akan memiliki masalah akar ganda yang menciptakan komputansi yang substansial. Misalnya, kita menerapkan ukuran IRR untuk kasus di mana satu proyek memiliki umur 5 tahun dan proyek lainnya memiliki umur 8 tahun. Akan menghasilkan paling tidak kelipatan 40 tahun. Apalagi saat kita menentukan arus kas inkremental selama periode analisis. Kami akan mengamati banyak perubahan tanda. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.